Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari surah Yunus ayat yang ke-21. Ini saya ngambil tema, ada sedikit kaitan dengan tema yang kemarin. Jadi sifat dasar manusia itu adalah kalau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, gampang ngambek. Nah, di sini ayat yang ke-21 adalah tentang bagaimana manusia ketika diberikan satu nikmat oleh Allah setelah kesulitan. Bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya ayat yang ke-21, dan apabila kami, yakni Allah, memberikan suatu rahmat, rahmat itu adalah bentuk kebaikan yang luas, memberikan rahmat kepada manusia. Setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya, yakni maknanya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya tersebut. Sungguh malaikat-malaikat kami mencatat tipu daya kalian. Di sini kalau kemarin itu ayat yang ke-12 bunyinya adalah, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini manusia itu hidup harus sadar adalah ujian. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian tak menyenangkan. Kemarin diterangkan oleh Buya Lutfi Hakim, bukanlah sakit atau keadaan kesempitan ekonomi itu tanda dihinakannya manusia. Sebaliknya, kemapanan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya bukan tanda dari orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ukurannya apa? Tak lain dan tak bukan, kita semua tahu, adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dekat, yang paling mulia di sisi Allah dalam keadaan apapun adalah ketika bertakwa. Maka dari itu, kalau orang benar-benar imannya menancap, itu digambarkan dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min innal amra kullahu khairun. Menakjubkan, mengagumkan, amazing. Seluruh urusan orang mukmin itu cakep pokoknya lah. Ketika in asabahu sarra syakara fahuwa fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Sebaliknya, apabila dia mendapatkan kesulitan atau diuji, dia bersabar. Nah, kesabaran itu adalah baik baginya. Nah, di sini saya ingin beberapa kesempatan kalau ada menyampaikan tentang sifat-sifat dasar manusia, mulai dari khuliqal insanu min ajal wa kanal insanu ajula. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa, enggak sabaran. Kalau diuji maunya cepat selesai. Giliran sudah mendapatkan nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Nah, itu harus benar-benar kita punya rem lah, punya kendali terhadap diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Ngerem, tak lain dan tak bukan adalah jangkar utama sholat. Perahu atau kapal itu kalau kena ombak yang besar, terus nggak punya jangkar, akhirnya kemana Mas Toto? Terombang ambing. Kalau punya jangkar kan tetap, tapi kalau orang nggak punya jangkar, tujuannya katakanlah ke Lampung, bisa-bisa kalau kena ombak, kena angin, belok arah. Itu karena jangkar sholatnya tidak digunakan. Nah, di antara jangkar utama manusia adalah bagaimana kita menjaga sholat. Kalau hubungan baik kita kepada Allah baik, maka seluruh amal itu juga akan baik, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin yang di sini itu bukan tanpa problem. Ada Pak Haji Hamzah, ada Pak Aris. Kelihatannya Pak Aris nggak punya masalah, ya Pak Aris. Masalahnya kayak gitu-gitu aja, ya.
Kayak gitu-gitu aja. Kayak apalagi Pak Ketua kelihatannya senyum terus kalau ke masjid itu nggak pernah ada problem kelihatan, nggak pernah apa ada problem. Nah itu tanda orang kalau sholatnya baik, imannya kuat, ya problem ya diselesaikan biasa-biasa aja. Tapi kalau orang nggak pernah sholat, gampang baper. Ya Mas Soto ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun bisa menjalani sehingga menjadi orang mukmin yang mengagumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.